Halo, kita bertemu lagi di pertemuan ke-13. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang retorika visual. Sekaligus pertemuan ini adalah penyampaian materi terakhir di mata kuliah semiotika dan bahasa visual. Karena minggu ke-14 atau nanti di bulan Januari itu kita hanya mereview seluruh materi yang telah kita bahas bersama. Dalam ilmu komunikasi, retorika itu merupakan salah satu gaya bahasa, merupakan salah satu cara penyampaian sesuatu, penyampaian pesan khususnya. Dalam hal ini, retorika juga dikenal sebagai seni persuasi. Ya, seperti yang kita pelajari dalam materi minggu kemarin, yaitu iklan ya, yang juga sama-sama memiliki kekhasan gaya bahasa, yaitu ada persuasinya. Juga retorika disebut sebagai seni mempengaruhi addressee. Ya, namun jika kita cari perbedaan antara retorika dengan iklan, ya perbedaannya terletak pada tidak adanya produk yang ditawarkan dari gaya bahasa ini, tidak seperti iklan. Namun dalam retorika adalah bagaimana caranya pesan disampaikan, kemudian kita tidak secara langsung mengajak kepada addressee untuk melakukan sesuatu atau untuk memikirkan sesuatu. Namun bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi, ya. Itu contohnya seperti pada propaganda atau mungkin provokasi ya, yang negatifnya ya. Jadi mempengaruhinya dari gaya bahasa ya, yang kemudian disusun sedemikian rupa, ditata sedemikian rupa agar si addressee memiliki suatu pola pikir tertentu, yang ujung-ujungnya pola pikir tersebut sudah dirancang oleh si pembuat pesannya. Tujuannya ke situ, tujuannya ke makna atau ke pesan utama yang direncanakan oleh si addressernya. Nah, di slide ini kita melihat ya bahwa teknik retorik ya merupakan etimologi dari retorika, yang artinya seni berbicara atau seni berpidato ya, yang seperti yang dibahas pada slide sebelumnya bahwa retorika adalah gaya bahasa untuk, nah di situ ada di poin kedua, untuk membujuk, untuk membangkitkan gairah, dan bahkan untuk menipu. Ya, jadi menipu di sini artinya kita menyampaikan suatu hal yang tidak benar dengan tujuan untuk membangkitkan suatu pola pikir, baik itu negatif ataupun positif. Ya, seperti kalau negatif itu seperti membangkitkan amarah ya, kemudian mengadu domba misalkan ya. Nah, itu contohnya. Biasanya kalau yang membujuk itu untuk di iklan ya, seperti iklan sosial ataupun iklan. Jadi iklan itu juga terkadang menggunakan retorika. Namun yang kita bahas di sini adalah retorika secara visual ya, secara visual, secara umum. Jadi dalam hal ini lebih luas, tidak sekedar iklan gitu. Lalu poin yang ketiga, mempersuasi orang lain dengan mengarang tuturan ya. Ini mungkin sama seperti menyusun kata-kata ya. Jadi menyusun kata-kata, memilih kata-kata dan membulak-balik kata-kata, bisa dikatakan seperti itu ya, agar si addressee-nya itu terpengaruh ya. Itu tujuannya.
Lalu kita sekarang lebih spesifik lagi ya, yaitu retorika visual. Mungkin retorika audio juga ada, ya, termasuk audio visual. Nah, di sini kita bahas retorika visual. Pada dasarnya prinsipnya sama dengan retorika dasar seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Namun dalam hal ini adalah membahas bentuknya, mediumnya. Nah, artinya juga pengertiannya sama ya seperti slide sebelumnya, hanya sudah dipastikan mediumnya yaitu visual. Atau bisa kita katakan bahwa berbahasanya bukan berbahasa secara tutur kata, bukan menyusun kata-kata lagi di sini, tapi menyusun tanda-tanda dalam satu buah visual atau satu teks visual, begitu. Dan tujuannya juga sama ya, tujuannya agar si addressee-nya dia melihat kemudian memahami, setelah itu dia memperoleh gagasan yang ya, kalau memang berhasil ya, kalau memang berhasil visual itu menyampaikan apa atau mempengaruhi kita sebagai addressee, yaitu jadi bagaimana caranya satu teks visual itu bisa menyampaikan satu gagasan atau satu pemahaman, begitu. Jadi sama intinya, sama dengan retorika secara verbal ya. Namun dalam hal ini bentuknya itu statis dan sekaligus. Jadi tidak, kalau kata-kata kan itu tersusun dan harus ada penyampaian dulu, ada waktu durasi penyampaiannya, tidak bisa sekaligus semuanya disampaikan. Tapi kalau visual sekaligus tapi statis ya, gitu. Yang Anda lihat sekarang adalah bagian proses bagaimana visual retorik terjadi ya. Nah, kita lihat di sebelah kiri itu adalah posisi untuk mata si addressee-nya ya. Ini kita posisinya sebagai addressee. Ketika melihat sebuah visual, yang visual itu merupakan memiliki gaya berbahasa visual retorik. Nah, prosesnya adalah melalui visual input dulu ya. Apa saja? Yaitu adalah elemen-elemen visual seperti warna, layout, bentuk ya, tipografi, kemudian kealamian ya, arsitektur dan lain-lain, yang merupakan elemen-elemen visual yang itu juga sekaligus menjadi tanda dalam teks tersebut, tanda-tanda dalam teks tersebut ya. Lalu dari tanda-tanda itu kemudian kita masuk lagi ke dalam proses berikutnya ya. Anggaplah kita sedang melihat gambar nih. Yang pertama adalah kita melihat tanda-tandanya dulu atau visual inputs. Kemudian setelah itu kita akan berpikir. Kita akan memikirkan tentang tanda-tanda itu. Itu adalah proses filterasi ya, kontekstual atau penyaringan kontekstual. Jadi di situ kita akan mulai menyimpulkan nih, ini di mana konteksnya? Apakah di culture misalkan ya, atau di education, atau di timing, life experience dan lain-lain. Jadi tanda dulu ya, atau mungkin kalau kita sambungkan dengan konsepnya Diadik ya, konsepnya Saussure, kita lihat signifier atau penanda, lalu masuk ke petanda, atau kalau misalkan kita lihat ke relasi tanda ya, kita lihat denotasi dulu, lalu kita masuk ke konotasinya. Nah, seperti itulah kurang lebih.
ya kita walaupun sedang tidak berada dalam materi itu, kita terus menggunakannya, karena itu materi-materi dalam mata kuliah ini saling berhubungan terus. Begitupun dalam pengerjaan UTS UAS ya, itu diharapkan kalian memetakan atau menggunakan seluruh materi yang sudah dipelajari, karena itu bukan satu kesatuan ya yang masing-masing berdiri sendiri, tapi itu semuanya berkesinambungan, saling bersinergi gitu ya. Nah itu jadi visual inputs, kemudian contextual filter. Nah yang bedanya di sini adalah ada persuasion channel atau jalur persuasinya, yaitu reason kalau digambar ya, emotion dan credibility. Atau ini sama dengan konsepnya Aristoteles ya, yaitu ethos, logos dan pathos. Ethos itu credibility, yang bawah yang merah. Jadi agar orang terpengaruh ya, ada unsur kredibilitasnya dulu, harus terpercaya ya. Siapa nih yang membuat iklannya, siapa yang membuat posternya, siapa yang melukisnya. Oke lah, si ini misalkan ya yang sudah terkenal, oh si itu ya, wah saya percaya. Nah berarti dia sudah terpengaruh. Itu kredibilitas atau ethos ya, itu contohnya. Terus logos atau logika ya, bisa didekatkan dengan itu, atau mungkin fakta. Nah hal ini juga ya, fakta dalam hal ini reason ya, di situ ada alasan yang hijau yang atas. Dengan fakta kita akan juga lebih mudah terpengaruh, karena itu adalah data ya, itu adalah kenyataan. Nah itulah logos. Lalu yang ketiga adalah pathos, atau di dalam hal ini adalah emotion. Ya contohnya ketika ada satu gambar yang memang membuat kita merasa iba ya, membuat kita merasa marah, membuat kita merasa semangat ya, dengan penggunaan tanda-tanda dalam gambar tersebut. Nah itu adalah channel persuasi yang ketiga, yaitu pathos, atau dalam hal ini adalah emotion. Nah jika ketiga hal ini ada, itu gaya bahasa visual di dalam suatu teks visual itu sangat-sangat bisa dikatakan mampu mempengaruhi si addressee-nya, sangat-sangat mampu ya. Tapi tidak semua harus ada ketiga persuasi ini ya. Ada juga yang hanya satu saja, misalkan ada pathos saja ya, tapi nggak ada nggak ada kekuatan siapa yang membuatnya, atau hanya punya daya di kredibilitasnya ya pembuatnya, misalkan oh ini mah sudah terkenal, oh ini mah sudah terpercaya organisasinya misalkan, tapi tidak ada unsur emosinya atau pathosnya ya. Jadi bisa semuanya ada, dan itu paling kuat. Tidak sedikit juga yang hanya beberapa di antaranya atau salah satu saja begitu. Kemudian itu masuk ke otak, ke brain ya, dan akhirnya mempengaruhi kita. Itu yang jadi beda antara visual text biasa dengan visual text yang memiliki unsur retorika. Kemudian ini adalah jika ketika retorika ya, atau dalam hal ini retorika visual, kemudian dibantu dengan pendekatan komunikasi lainnya dalam hal penyampaian pesannya ya.
ada 4 di sini, yaitu persuasi. Ya, sudah jelas, ini sudah kita bahas dari awal ya. Lalu ada juga hiperbola, ya, yaitu dengan melebih-lebihkan sesuatu di dalam visual itu dengan tujuan memperoleh mungkin patos ya. Karena kalau logos tidak mungkin, namanya juga sudah dilebih-lebihkan gitu. Kemudian ada metafora dan metonimi ya. Jadi visual itu menggunakan unsur metafora dan metonimi atau gaya bahasa visual metafora dan metonimi dengan tujuan ya ujung-ujungnya ada retorikanya, ada ajakan untuk memiliki pemikiran tertentu ya. Juga bisa dengan cara humor atau parodi. Tujuannya si addressee-nya dia terhibur dulu ya. Mungkin ini juga berhubungan dengan patos ya, emosi. Dengan terhibur dia akan setuju dengan apa yang diidealkan di dalam visual text tersebut ya. Kan kadang orang kalau sudah ini gambarnya kok gini, nggak tertarik lah, sudah otomatis si addressee itu yang seperti itu dia tidak akan tertarik juga dengan pola pikir yang ditawarkan dalam visual text tersebut ya, gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh retorika visual yang menggunakan pendekatan persuasif atau ya ajakan ya, bujukan atau apa ya. Ya intinya agar kita ikut seperti yang diinginkan oleh visual text tersebut ya. Ini kebanyakan contohnya propaganda ya. Jadi yang jelas adalah bagaimana suatu poster bisa secara gamblang ya mempengaruhi si addressee ya, agar dia mengikuti apa yang diinginkan oleh poster tersebut ya. Jadi mungkin ini tidak ada bertele-tele ya, tapi langsung ke ajakan yang terdapat dalam tanda-tanda di dalam visual text. Di situ ada itu ya, yang I want you misalkan. Terus who's absent? It is you katanya. Siapa yang tidak hadir? Kamu ya. Ini dalam peperangan dunia nih biasanya. Terus ini yang bagian kiri bawah ya, itu yang pakai masker. Your country needs you to stay at home katanya. Ini berhubungan dengan kondisi pandemi sekarang. Ini juga ajakan sama. Terus juga itu yang atasnya, di atas yang masker itu ada sama itu anak-anak ya, namun di situ mungkin lebih ke penggunaan emosional ya atau patos. Itu juga sama yang bagian gambar di kanan itu ajakan perang juga ya. Kata si anak, ayah, apa yang kamu lakukan di perang dunia ini? Tapi si ayahnya malah diam di rumah gitu kan. Jadi itu apa ya, membuat kita merasa malu kalau tidak ikut perang. Nah itu dengan cara itulah kita kemudian didorong oleh pemikiran diri sendiri untuk ikut perang ya. Nah ini yang sangat kuat unsur retorikanya. Nah, terus yang bawah itu ada itu anjing laut atau singa laut ya, Bapak kurang jelas. Nah itu juga ajakan ya, ajakan. Jadi si addressee-nya merasa iba, merasa kasihan, kemudian dia terdorong untuk tidak melakukan apa ya, semacam hal-hal yang membuat satwa-satwa perairan jadi tersakiti gitu. Kemudian yang gambar es krim juga itu sama ya, itu mengajak kita agar mengurangi mungkin polusi ya.
dalam hal kecilnya, agar tidak terjadi pencairan bumi, yaitu ketika kedua kutub mencair yang menyebabkan permukaan air semakin meninggi. Ya, ini contoh-contohnya retorika menggunakan pendekatan persuasif. Dan yang ini retorika visual yang menggunakan pendekatan hiperbola. Artinya, bagaimana si addressee terpengaruhi pikirannya dengan tanda-tanda yang terdapat dalam visual teks, namun secara sintagmatik, ya, secara hubungan antar tanda tersebut di dalam visualnya itu menggunakan gaya hiperbola atau dilebih-lebihkan. Ya, misalkan di situ yang gambar yang kiri itu tujuannya agar kita membeli produk tersebut, ya, itu iklan. Lalu kita merasakan seolah-olah kita menyelami karamel, ya, itu mungkin sejenis minuman, ya. Jadi digambarkan seseorang sedang melompat indah untuk berenang ke dalam cairan karamel. Nah, itulah mungkin yang ingin kita rasakan. Nah, dengan seperti itu kita akan tergugah, kita akan tergoda untuk membeli produk tersebut. Kemudian juga itu ada rokok, ya, sebagai salah satu bagian dari bom yang kemudian itu dihubungkan lagi dengan jam, ya, atau waktu, yang artinya mengajak kita untuk berhenti menyalakan bom itu, ya. Mungkin di situ rokok sebagai bahan bakar bom tersebut. Kemudian juga di bagian kanan atas itu ada semacam billboard, ya, yang si modelnya itu menggigit billboard tersebut untuk mengesankan giginya sangat kuat. Itu kan melebih-lebihkan juga agar kita percaya dan kita membeli produk tersebut. Kemudian yang gambar tengah bawah itu adalah orang yang berenang, ya, namun di bawahnya, di dasar kolamnya itu mungkin, atau laut di situ ya maksudnya, ya, banyak sampah yang numpuk setinggi itu jika dibandingkan dengan ukuran manusia. Nah, itu juga hiperbola, ya. Jadi tidak ada yang sampai semenumpuk itu di dalam air. Itu juga ajakan, ya, agar kita tidak nyampah di laut. Kemudian yang bawah kanan itu adalah beruang kutub, ya, yang dia melepas semacam baju, ya, yang digambarkan bahwa bulu beruang kutub tersebut merupakan pakaiannya, karena dia merasa panas, ya, merasa gerah, kemudian dia melepas bajunya. Itu untuk, ya, tujuannya sama, retorika juga, ya. Namun dalam hal ini hiperbola, dilebih-lebihkan semuanya, tidak sesuai. Nah, ini yang pasti tidak menggunakan logos, ya. antara etos dan patos mungkin. Nah, ini kalau ini metafora, ya. Jadi retorika visual yang menggunakan pendekatan metafora. Jadi menggunakan tanda-tanda dalam visual teksnya, yang dimana tanda-tanda itu digambarkan, ya, seperti tanda lainnya yang punya kesamaan makna. Seperti di situ api diibaratkan sebagai tali, ya, yang mengikat leher, kemudian mati yang diikatnya. Kemudian ada itu, ya, nasi, ya,
mungkin itu disamakan dengan rumput laut, itu plastiknya itu ya, karena ya itulah ajakan juga ujungnya ya, agar kita menjaga kebersihan alam. Lalu juga di kanannya ada anak yang tercekik oleh seperti tangan ya, itu tangan yang kemudian membuat nangis si anaknya, yang dimana tangan itu merupakan kata-kata ya. Jadi dimetaforakan tanda-tandanya. Itu bedanya di dalam hal penggunaan tanda-tandanya ya. Jadi secara prinsipnya sama, yaitu mengajak kita kepada sesuatu pola pikir, namun ada beberapa teknik penggunaan tanda-tandanya dengan berbagai pendekatan ya. Itu seperti itu juga di bawah ada hutan yang merupakan paru-paru ya, paru-paru bumi ya. Kemudian rokok yang juga diibaratkan seperti peluru gitu. Namun kalau peluru membunuhnya cepat, kalau rokok membunuhnya pelan-pelan gitu. Ajakan juga itu sama. Kemudian ini retorika visual yang menggunakan pendekatan metonimi. Ini semua juga sama ya, ajakan ya. Namun dalam hal ini tanda yang digunakan itu menggunakan gaya bahasa visual metonimi, yaitu menggunakan bagian kecil dari bagian besarnya. Misalkan itu jam kanan itu ya, itu ada jam pasir ya. Nah, namun dalam hal itu pasirnya bukan pasir tapi semacam oli ya, yang kemudian di bawahnya ada penguin. Itu juga sama, jika dibahas itu cukup menarik juga ya, jika dibedah secara semiotika visual. Namun dalam hal ini waktu dimetonimikan dengan jam oli ini ya. Kemudian juga itu iklan Olay ya, kosmetik kalau tidak salah, menggunakan apel sebagai metonimi dari produk tersebut, mungkin dari aromanya ya, atau warnanya mungkin ya, karena belum dikaji, belum dianalisis. Lalu juga di poster yang kiri itu New Yorker, itu seperti majalah mungkin ya, atau surat kabar, yang dimana tanda yang digunakan adalah menara Eiffel, yang dimana menara Eiffel itu juga bagian dari sesuatu yang besar, yaitu Prancis ya. Bagian kecilnya adalah menara Eiffel. Itu mungkin di dalam hal ada di dalam majalahnya itu juga ada semacam unsur retorikanya. Terus yang bawah itu di bawah menara Eiffel ya, ada semacam visual retorik ya, dimana seseorang sedang membuka semacam itu ombak ya, yang di metaforakan menjadi karpet, yang di bawahnya banyak sampah-sampah. Sepertinya gambar yang bawah itu lebih masuk ke metafora ya daripada metonimi. Lalu yang kanan, di kanan ombak itu juga ada, tapi itu rupa ya, jadi bukan visual cetak ya. Artinya di situ kita akan, dengan melihat itu kita akan tergugah untuk masuk ya. Tapi di situ makanannya dimetonimikan dengan roti saja. Dari seluruh makanan yang ada di tempat itu, hanya roti yang dipajangkan untuk menggugah kita, yang perannya sebagai retorika visual. Nah, mungkin ini contoh yang bisa Bapak berikan ya, karena cukup sulit juga ya mencari contoh yang menggambarkan atau ikut menjelaskan seperti apa
retorika visual yang menggunakan pendekatan humor atau parodi. Ya, intinya mah teks visual ya yang tujuannya mengajak atau mempengaruhi addressee-nya, namun secara narasinya itu ya itu menggunakan humor. Ya, setelah si addressee terhibur, kemudian dia akan setuju, merasa itu adalah iya betul, itu memang ada dan saya merasa geli melihatnya, merasa lucu ya. Kemudian terhibur, kemudian dia mengiyakan pola pikir yang ditawarkan dari visual text tersebut. Jadi kesimpulannya adalah retorika visual merupakan jenis teks lainnya dalam semiotika. Ya, mungkin dalam hal ini adalah penggunaan gaya bahasa visualnya. Karena kalau teks visual mah sudah kita jelaskan ya, sudah kita bahas di pertemuan yang menjelaskan tentang materi teks dan tekstual. Poin kedua adalah retorika visual sama-sama menggunakan penandaan dalam menyisipkan maknanya. Ya, jadi untuk menyampaikan suatu pesan pada teks visual dengan gaya bahasa retorika ya, yang digunakan adalah tanda-tanda yang memiliki makna-makna tertentu, seperti dalam retorika komunikasi verbal ya, yang digunakan adalah pemilihan kata-kata dan susunan kata-kata. Kalau di sini susunan tanda-tanda gitu aja. Lalu yang terakhir adalah hampir mirip dengan iklan, yaitu memiliki unsur persuasif, namun tidak menawarkan produk, tapi membentuk kerangka berpikir atau mempengaruhi ya, seperti itu. Begitu teman-teman materi di pertemuan ke-13 ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan penjelasan atau memahami dengan tepat apa yang saya jelaskan tentang retorika visual ini ya. Nah, sekarang silahkan teman-teman lanjutkan aktivitas di pertemuan ini ke mengisi kuis terakhir atau final quiz ya, silahkan. Baik, saya tutup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.